Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio RRI Bone yang budiman dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan satu topik kultum yang berjudul kewajiban zakat. Zakat sudah dikenal oleh umat Islam sebagai salah satu rukun Islam. Oleh karena itu maka di dalam melaksanakan kewajiban ini perlu kita memahami bahwa sesungguhnya zakat itu adalah termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang. Karena itu maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat sudah kita kenal ada dua macam, ada zakat fitrah, juga ada zakat mal. Dan memang kalau kita kembali melihat bagaimana status kewajiban zakat itu di dalam ajaran Islam, sesungguhnya sudah tidak lagi diperselisihkan oleh para ulama kita bahwa zakat ini adalah satu kewajiban yang mutlak mesti dijalankan. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, setidaknya kata zakat dengan beberapa derivasi makna kata yang sama atau mendekati makna zakat itu setidaknya ditemukan sebanyak 32 ayat yang berbicara tentang zakat. Namun demikian ada beberapa ayat juga yang terminologi zakat atau istilah zakat yang dikemukakan di dalam Al-Quran itu beriringan dengan perintah solat. Antara lain di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dari ayat ini kita sudah bisa memahami bahwa perintah zakat itu disebutkan setelah perintah salat. Ini menunjukkan bahwa di antara rukun Islam itu selain melaksanakan kewajiban sholat juga kita harus menunaikan zakat. Hanya saja dalam melaksanakan atau menunaikan zakat dibutuhkan pengetahuan yang lebih luas, dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam, karena masalah zakat ini lebih kompleks dibanding dengan kewajiban sholat. Karena di situ harus kita pahami di samping macam-macam zakat, terutama zakat mal, juga kita harus mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuannya tentang nisab, tentang besarnya zakat, dan bagaimana cara menghitungnya. Karena itu maka sebaiknya kita sebagai umat Islam ketika ingin menunaikan atau mengeluarkan zakat, terutama zakat mal, maka haruslah lebih banyak kita berkonsultasi kepada badan amil zakat atau kepada ulama, kepada tokoh yang memahami tentang ketentuan-ketentuan zakat. Karena ketentuan zakat itu tidak dapat kita jalankan kalau syarat-syarat kewajiban zakat itu belum mampu kita pahami secara baik. Namun keistimewaan untuk zakat ini dibanding sholat, karena sholat itu harus ditunaikan sendiri sehingga mau tidak mau kita harus memahami betul rukun dan syarat-syarat sholat sebelum sholat. Sementara zakat ini karena memiliki dua dimensi, di samping dia memiliki dimensi hablum minallah, juga memiliki dimensi hablum minan nas. Karena itu pada aspek hablum minan nasnya inilah kita dapat meminta bantuan kepada siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang zakat untuk membantu kita menghitung dan untuk membantu kita memahami bahwa apakah harta yang kita miliki ini sudah terkena kewajiban zakat atau tidak. Dengan dasar itu maka boleh jadi di antara umat Islam ini menganggap bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan itu sudah mewakili kewajibannya untuk menunaikan zakat. Padahal sesungguhnya
ya zakat fitrah dengan zakat mal itu tidak saling menggugurkan. Pelaksanaan zakat fitrah itu tidak menggugurkan pelaksanaan zakat mal. Demikian sebaliknya. Jadi menunaikan zakat mal itu tidak menggugurkan zakat fitrah. Nah, karena itu maka bagi kita sebagai umat Islam haruslah betul-betul hati-hati untuk menghitung semua harta yang kita miliki, karena semua kekayaan kita khususnya yang produktif atau berpotensi untuk diproduktifkan itu terkena kewajiban zakat. Karena beberapa macam harta yang kita miliki, ya mulai dari emas, harta perdagangan, pertanian, perkebunan, itu semua ada zakatnya. Bahkan dewasa ini juga pemerintah juga giat untuk menyampaikan kepada seluruh pegawai negeri khususnya untuk mengeluarkan zakat profesi. Nah, dengan demikian maka mengenai zakat ini memang kita ini sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk banyak-banyak ya bertanya kepada yang ahli atau yang memahami tentang seluk-beluk zakat mal ini. Nah, dengan demikian maka insya-Allah kalau kita mematuhi maka kita akan memperoleh hikmah yang besar dari pelaksanaan zakat itu. Karena memang zakat itu ya tujuannya di samping untuk membersihkan harta kita dari hak-hak fakir miskin dan hak-hak kaum duafa, juga untuk mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat kikir dan semacamnya. Nah, karena itu maka layaklah di dalam Al-Quran itu dianjurkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil zakat dari para orang-orang yang memiliki kewajiban zakat. Ya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi para ulama memahami ayat ini bahwa sesungguhnya kewajiban zakat itu memang diperlukan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk aktif di samping memberikan nasihat-nasihat, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang zakat, juga kalau perlu mengambil langsung demi terlaksananya kewajiban kaum muslimin. Bahkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, zakat itu diambil dengan paksa. Ya, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu ya bahkan kalau perlu itu diperangi demi untuk terlaksananya kewajiban ini. Nah, karena itu saya kira sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sebagai umat Islam harus banyak berdiskusi, bermusyawarah kepada para ulama kita mengenai seluk-beluk zakat mal ini. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.